Novel Kasiar Naga Part 60. Edisi 591 hingga 600. Bersama suara serak cerita Donghua dilanjut. Tatapan mata Lin Sen menyapu Tuoba King Feng. Orang ini berada di level ke-7 alam Xuanling, tetapi dalam hal aura, dia jelas jauh lebih baik daripada alam Xuanling level ke-7 biasa. Mungkin tidak mungkin untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat jika Xiao Ming Feng bertarung dengannya. Sebenarnya, selama dia bisa ditahan, itu sudah cukup. Swiss. Untuk sesaat, lapangan itu penuh dengan cahaya. Beberapa prajurit berjubah merah semuanya mengaktifkan binatang hantu mereka sendiri. Aura warna-warni berfluktuasi, meledak dengan berbagai cara, dan berkedip terus-menerus. Tuntun, orang bijak agung, rambut merah muda. Lin Sen mensibir, keluar dan bunuh mereka. Menghadapi ras alien ini, Lin Sen tidak kenal ampun. Hubungan antara mereka dan ras manusia adalah perjuangan hidup dan mati. Saat itu, mereka menyerbu wilayah utara dinasti Yan Agung berkali-kali dan memicu banyak pertempuran. Jika bukan karena kebangkitan Raja Zhenbei, saya khawatir perang di utara akan lebih sering terjadi. Bagi orang-orang di kota-kota di utara dinasti ini, ras alien adalah iblis. Setelah menyerbu, mereka membakar, membunuh, merampok, dan melakukan segala macam kejahatan, dan tangan semua orang berlumuran darah. Kebencian yang mendalam, perseteruan darah keluarga dan negara seperti ini, perlu dibasuh dengan darah. 3 binatang hantu muncul dalam sekejap, masing-masing menggunakan metode mereka sendiri untuk membunuh lingkungan sekitar. Murid seorang pengawas mengerut dan berteriak, 3, ahli binatang 3 kehidupan. Setelah menjadi musuh dinasti Yan Agung selama bertahun-tahun, mereka pasti memiliki konsep ahli binatang. Ahli binatang kembar adalah keajaiban di medan perang. Jika ada kesempatan, bunuh saja mereka secara langsung. Namun, ahli binatang 3 kehidupan hanya ada dalam legenda. Mereka memang belum pernah bertarung melawan ahli binatang 3 kehidupan. Terutama, orang ini masih sangat muda. Jika dia dibiarkan berkembang, apa yang akan terjadi? Ayo pergi bersama. Pengawas dan alien di sebelahnya bertukar pandang. Keduanya menyadari bahaya yang dibawa oleh Lin Sen pada saat yang sama. Meskipun mereka belum pernah mendengar tentang keberadaan orang ini sebelumnya, karena dia menunjukkan bakatnya, mereka tidak boleh membiarkannya pergi hidup-hidup. Baik itu pasukan jubah merah atau alien, mereka akan memeras otak untuk membunuh para jenius di barisan lawan. Sebenarnya, ini juga sangat masuk akal. Berusahalah sebaik mungkin untuk membunuh Tianjiao lawan, dan tekanan di pihak Anda di masa mendatang akan jauh lebih sedikit. Jadi, 2 alien dari alam Xuanling tingkat ke-7 menyerang pada saat yang sama. Meskipun mereka berasal dari keluarga yang berbeda, pada saat ini, 2 pasukan totem, 1 di kiri dan 1 di kanan, benar-benar membunuh Lin Sen bersama-sama. Itu benar-benar memblokir semua rute mundur Lin Sen. Untuk kesan bawaan mereka, Lin Sen adalah seorang ahli binatang buas, jadi kemampuan bertarung jarak dekatnya pasti sangat buruk. Semua pihak membutuhkan binatang hantu untuk dilindungi. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk bertindak cepat dan membuat keputusan cepat, tanpa memberi lawan ruang bernapas. Melihat ini, Lin Sen mengangkat sedikit lengkungan di sudut mulutnya. Menarik, Lin Sen berbalik dan melirik Su Yuwei. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Su Yuwei sudah mengerti arti dari tatapan matanya. Saat berikutnya, Lin Sen tiba-tiba menyerang. Dia menggunakan gelombang ki miliknya sendiri dan mengangkat tangannya untuk meninju. Kekuatan laut yang terbalik. Salah satu alien meraung dan ingin melawan Lin Sen. Lihatlah kekuatan totem yang terkondensasi di lengannya, tampaknya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Saat berikutnya, kedua tinju itu bertabrakan. Bang! Lin Sen menghancurkan kekuatan totem di tangan lawan dengan sebuah pukulan. Kemudian, dia memukul leher alien itu secara langsung dengan telapak tangan lainnya seperti kilat. Alien itu mundur beberapa langkah, matanya penuh dengan niat membunuh, dan dia akan menyerang. Swiss. Rasa sakit yang tajam menusuk pikirannya, seolah-olah jarum tiba-tiba menusuk alisnya. Rasa sakit yang menyayat hati itu datang seketika. Badan alien itu bergetar hebat, matanya tumpul, dan wajahnya pucat. Di kejauhan, mata indah Su Yuwei membeku. Ada pola cemerlang yang berkedip di alisnya. Pukulan kuat kejiwa ini berasal dari tangannya. Lin Sen mensibir, mengepalkan tinjunya, dan memukul lagi. Kali ini,
Tinju Lin Sen mendarat di pelipis alien itu. Kerak, suara pecah terdengar, dan tekanan tiba-tiba meningkat. Alien dari alam Xuanling tingkat ke-7 itu mundur beberapa langkah, menutupi kepalanya dengan tangannya, dan berteriak. Tulang pelipisnya retak total, dan darah menyembur keluar. Dia jelas ingin melawan, tetapi kemudian, 4 gelombang udara yang mengerikan melonjak di dalamnya, menghantam kepalanya satu demi satu. Pada akhirnya, dia tidak tahan dengan tekanan itu, kepalanya pecah, dan dia mati di tempat. Adik senior kecil, kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Lin Sen tertawa keras, berbalik dan bertabrakan dengan alien lain. Bagaimana kamu memiliki fisik yang begitu kuat? Alien itu marah, dan melihat satu gerakan itu gagal, dia segera mengubah strateginya, mengangkat tangannya dan mengubahnya menjadi paku tajam, dan menusuk mata Lin Sen dengan ganas. Kekuatan totem melonjak, dan energi spiritual dunia ini teraduk, membentuk lautan energi yang ganas dan mengamuk. Di bawah pukulan ini, Lin Sen juga merasakan ada angin kencang yang bertiup di wajahnya. Perasaan geli itu membuat orang ingin menutup mata mereka. Bang! Lin Sen membuat gerakan cepat, menjatuhkan lengan lawan dengan satu telapak tangan, dan kemudian bertukar tinju 3 kali dalam jarak dekat, setiap kali menghalangi serangan lawan berikutnya, seolah-olah dia bisa memprediksi masa depan dan mempertahankan dirinya dengan tak tertembus. Thunder Slash. Alien itu telah kehilangan sebagian pikirannya, dan seluruh lengannya mengembun menjadi bilah petir, meledakkan ular petir kecil, sangat tajam. Kemudian, dia menusuk perut bagian bawah Lin Sen dengan pisau. Dari seluruh badannya, tekanan kuat untuk menghancurkan segalanya terungkap, dan guntur dan kilat meraung. Pukulan ini sangat tajam, bahkan jika itu diam, itu masih bisa merobek sepotong kehampaan. Swiss, sebuah lubang dengan mudah robek di kehampaan, dan ada napas guntur yang mengejutkan di dalamnya. Lin Sen mengaktifkan cincin itu dan membalas dengan pukulan. Beraninya kau menerima jurusku dengan badan fisikmu. Kau mencari kematian. Pupil mata alien itu berkilat penuh niat membunuh, dan dia sedikit senang dan bersemangat. Namun pada saat ini, serangan jiwa Su Yuwei datang lagi. Kepala alien itu sangat sakit. Dan dia berteriak, dan kedua cahaya itu saling bertabrakan. Petirnya riuntuh saat disentuh. Bahkan tidak ada sedikit pun perlawanan. Adapun pisau pendek di atas kepalan tangan Lin Sen, pisau itu langsung menembus bahu alien itu dan menusuk langsung ke dadanya. Puff! Semburan darah keluar dari belakang. Pupil mata alien itu menyusut hebat, dan dia tidak pernah menduganya. Ini, senjata spiritual macam apa ini? Dia menunduk dan merasa sangat tidak rela di dalam hatinya. Apakah dia akan mati seperti ini? Swiss, Lin Sen melakukan backhand dan menebas, dan pisau pendek yang tajam itu menembus dada lawan. Badannya terbelah dua, hujan darah memercik. Lin Sen dan Su Yuwei bekerja sama dan dengan mudah membunuh 2 alien dari alam roh misterius tingkat ke-7. Mereka bekerja sama dengan sangat baik dan sangat dekat. Tanda tanya, di dalam lapangan, prajurit berjubah merah lainnya semua terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Lin Sen, yang hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, langsung menerobos garis pertahanan yang dibentuk oleh 2 ras alien di tingkat ke-7 alam roh misterius. Kemudian, dia langsung menyerbu kerumunan. Swiss. Lin Sen seperti kereta perang di ruang hampa. Tidak ada ras alien yang bisa menghentikannya. Sama sekali, kekuatan totem ras alien ini didesak dengan gila-gilaan, mencoba membatasi Lin Sen, tetapi itu sama sekali tidak berhasil. Terlalu kuat. Hanya berbicara tentang kekuatan fisik, dia dapat dengan mudah menghancurkan ras alien di tingkat ke-7 alam roh misterius. Kuncinya adalah dia adalah seorang ahli binatang. Banyak prajurit berjubah merah melihat pemandangan ini, dan hati mereka juga dipenuhi dengan kengerian. Meskipun pertarungan Lin Sen dengan Xiao Mingfeng telah membangun kekuatannya sendiri. Namun dalam pertarungan yang sebenarnya, semua yang dia tunjukkan masih mengerikan. Dengan bantuan Su Yuwei, Lin Sen membunuh semua yang ada di depannya. Wanita itu, dia adalah ahli pola roh. Seorang alien melihat semua ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Bunuh dia, kita harus membunuhnya, kalau tidak kita akan dibatasi oleh serangan jiwanya. Setelah mengatakan itu, alien itu bergegas maju dan membunuh Su Yuwei. Swiss, cahaya pedang yang tajam meledak, seterang kilat. Dalam cahaya pedang itu, ada jejak aura yang benar-benar dingin dan membunuh.
Sebuah pedang menebas dengan ganas, merobek kehampaan, dan semuanya menjadi sunyi senyap. Alien itu menatap lengannya dengan linglung. Lengan kanannya langsung terpotong. Itu terbang di tempat, dan darah berceceran. Setelah pedang itu selesai, sosok Huo Changyu perlahan berjalan dari samping. Dari matanya yang dingin, jejak warna haus darah melintas. Kamu, Ma Tei. Orang-orang kejam dan tidak banyak bicara. Alien itu panik dan berbalik untuk melarikan diri. Swiss, cahaya pedang melesat keluar dan tiba lebih dulu, seperti energi pedang yang menebas, langsung menusuk jantung alien itu. Dia terhuyung maju beberapa langkah, mencondongkan badan ke depan, dan jatuh ke tanah. Kemudian, tidak ada suara. Darah mengalir keluar perlahan. Sekarang, sebagian besar alien di lapangan telah terbunuh. Masih ada beberapa yang tersisa, mengelilingi altar, melawan dengan keras kepala. Mereka tidak bisa mundur, dan mereka tidak berani mundur. Namun, pemandangan saat ini jelas bukan yang mereka inginkan. Apa yang harus kulakukan? Beberapa orang yang tersisa juga cemas. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke depan. Tuoba King Feng masih bertarung dengan Xiao Ming Feng. Di antara keduanya, itu hanyalah serangan yang sangat deras bola-balik, dengan gelombang niat membunuh yang mekar dan meningkat, seolah-olah mencapai titik yang tidak dapat diganggu oleh orang biasa. Duar-duar-duar, petir menyambar, berubah menjadi bilah dingin tanpa suhu, memotong semua yang ada di depan. Xiao Ming Feng mengangkat seringai di sudut mulutnya, dan bertabrakan dengan pihak lain tanpa bergeming. Kecepatan serangan Tuoba King Feng semakin cepat, dan niat membunuhnya semakin ganas. Terutama dari matanya, ada sentuhan warna merah tua karena berusaha mah-teihan. Dia tidak peduli dengan situasi di sekitarnya, tetapi teriakan satu demi satu membuat hatinya tercekat. Jika dia tidak bisa membunuh Xiao Ming Feng dan menerobos, dia akan berada di sini hari ini, kan? Tetapi belum tentu. Para anggota suku dari tempat berkumpul lainnya seharusnya sedang dalam perjalanan untuk mendukung. Tuoba King Feng, kali ini, aku akan membuatmu benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri. Niat membunuh Xiao Ming Feng suram, dan wajahnya ganas. Kedua sosok itu saling bersilangan terus-menerus, dan setiap tabrakan menyebabkan sejumlah besar fluktuasi dalam formasi kehampaan. Sedangkan untuk kaki mereka, bercak-bercak retakan besar terungkap. Mereka sama sekali tidak tahan. Ayo, terima pukulanku. Xiao Ming Feng tertawa keras, dan kekuatannya sendiri tiba-tiba meledak, dan darahnya mendidih. Darah panas yang bergulung-gulung terus mengembun. Akhirnya, cetakan tinju besar terbentuk, yang meluas dengan cepat. Tuoba King Feng awalnya ingin menerima pukulan itu dengan badannya, dan kemudian mengirim pisau petir ke badan lawan untuk mencapai hasil cidera demi cidera, tetapi siapa yang bisa menduga bahwa pukulan Xiao Ming Feng secepat binatang buas. Sebuah pukulan datang, dan angin kencang menyapu telinganya, tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Sudah berakhir. Kilatan panik melintas di benak Tuoba King Feng. Bang! Dengan suara dentuman keras, badannya terlempar ke udara dan jatuh ke kehampaan. Sila! Sepotong besar petir meledak dari badan Tuoba King Feng, dan dia menerima pukulan itu. Dia mendarat perlahan, dan kilatan niat membunuh yang marah melintas di alisnya. Melihat ke bawah, dia melihat bahwa aura pelindung di dadanya telah runtuh di area yang luas. Pola totem di tengah alisnya berjalan liar, mengirimkan lebih banyak cahaya listrik ke anggota badan dan tulangnya sebagai sarana untuk melawan musuh. Pada saat inilah Tuoba King Feng berbalik dan melihat lingkungan sekitarnya. Pandangan ini langsung membuat pupil matanya mengecil. Semua alien di lapangan telah mati. Seorang pemuda jangkung dan tampan dengan cepat mendekati altar. Persembahan di altar belum dikeluarkan. Kilatan panik melintas di hati Tuoba King Feng. Dia pikir dengan kelompok alien ini, dia setidaknya bisa menunda pihak lain untuk sementara waktu, bukan? Dia hanya perlu bertahan sebentar, dan para anggota suku dari tempat berkumpul lainnya akan datang untuk memperkuat. Pada saat itu, mereka akan musnah dalam satu gerakan. Namun, kenyataannya jauh dari sesederhana yang dibayangkan, dan hal-hal sering berkembang ke arah lain. Lin Shen melangkah dan terbang ke altar. Kemudian, dia melihat ke bawah ke bagian dalam altar. Altar ini seperti bukit kecil dengan cekungan di dalamnya, dan itu seperti kolam, penuh dengan darah hewan merah. Di antara mereka, ada juga beberapa tulang berharga yang mengambang.
Ini semua adalah harta karun. Mata Lin Sen berbinar, dan tiba-tiba kekuatan hisap meledak, menyedot semua darah binatang buas dan tulang berharga ke atas. Kemudian, dia mengeluarkan botol kecil dan menuangkan semua darah binatang buas ke dalamnya. Ini adalah kolam darah yang terdiri dari darah esensi binatang suci dan darah esensi berbagai monster lainnya. Dalam hal itu jauh lebih berharga daripada darah esensi binatang suci yang telah dia panen di labirin bawah tanah. Mungkin, hanya ada setetes darah esensi binatang suci ini di kolam darah di labirin bawah tanah. Tetapi ada lebih dari satu tetes di dalamnya. Energi yang kaya mengalir masuk, membuat orang merasa rileks dan bahagia. Lin Sen tidak tahu apa itu kesopanan. Rebut rampasannya terlebih dahulu, lalu bicarakan tentang cara membaginya nanti. Berhenti. Tuoba King Feng meraung, marah. Darah esensi dan tulang berharga di sini adalah apa yang telah mereka habiskan banyak upaya untuk menemukannya dalam beberapa bulan terakhir. Tujuannya adalah untuk berhasil membangun altar ini. Namun, anak ini datang dan merampoknya, tanpa ampun. Kamu harus lebih memperhatikan dirimu sendiri dulu. Sebuah suara berat terdengar dari belakang. Xiao Mingfeng telah tiba tanpa ada yang menyadarinya. Running Kingfish. Xiao Mingfeng melayangkan pukulan ke depan, bagaikan sungai yang mengalir deras dalam sekejap. Tuoba Kingfeng merasakan kulit kepalanya kesemutan, seolah-olah seekor binatang raksasa tiba-tiba menghantamnya dari belakang. Tanpa berkata apa-apa, dia menghindar ke samping. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memadatkan sinar petir dan menusuk perut bagian bawah Xiao Mingfeng secara langsung. Seluruh rangkaian gerakannya sangat koheren, seperti awan dan air yang mengalir, dilakukan dalam sekali gerakan. Xiao Mingfeng tertusuk petir, tetapi ekspresinya tidak pernah berubah sama sekali. Pada napas berikutnya, dia berteriak, dan tinju lainnya menghantamnya secara langsung. Running Kingfish, yang terpenting adalah momentum. Terus-menerus, mengalir tanpa henti, terus-menerus. Jika satu pukulan tidak mengenai, ada pukulan kedua. Jika pukulan pertama tidak berhasil, ada pukulan kedua. Tuoba Kingfeng jelas sangat cemas sehingga dia lupa akan keterampilan tinju Xiao Mingfeng. Setelah terkena pukulan, petir yang melindungi badan Tuoba Kingfeng bergetar hebat dan langsung hancur. Dia mundur beberapa langkah, mencoba menghindar. Namun, setelah Xiao Mingfeng berada di atas angin, bagaimana dia bisa memberinya kesempatan? Mah Tei, teriak Xiao Mingfeng, dan pukulan yang mengenai wajah Tuoba Kingfeng sebelumnya berubah menjadi telapak tangan, dan langsung mencengkeram rambut Tuoba Kingfeng. Kemudian, tinju lain dengan gelombang udara yang tak berujung menghantam wajah lawan lagi. Krak, kali ini, Tuoba Kingfeng, yang tidak memiliki aura pelindung, langsung terkena pukulan ini dan hidungnya patah. Setelah hidungnya patah, darah mengalir. Badan Tuoba Kingfeng bergetar, dan masih ada kilatan petir di sekelilingnya. Namun, pukulan ini langsung menghancurkan pertahanannya dan membuat kepalanya linglung. Di depan matanya, semuanya menjadi gelap gulita. Akhirnya, Tuoba Kingfeng tidak memiliki kekuatan untuk berdiri lagi dan jatuh terlentang. Setelah jatuh ke tanah, retakan kecil mulai muncul di pelipis dan tengkoraknya. Campuran merah dan putih terus mengalir keluar dari retakan. Pukulan Xiao Mingfeng terlalu kuat, sangat kuat. Kuncinya adalah dia meraih dan menghancurkannya dalam sekali gerakan. Tuoba Kingfeng, yang tidak punya tempat untuk bersembunyi, menerima pukulan itu. Akibatnya, kepalanya retak oleh gelombang udara, dan pukulan itu berakibat fatal. Xiao Mingfeng menarik tangannya, melihat ke bawah ke luka itu, dan tanpa berkata apa-apa, dia mencubit aura petir itu dengan dua jari, menariknya keluar, dan menjentikkan jarinya untuk memusnahkannya sepenuhnya. Setelah Tuoba Kingfeng meninggal, tidak ada alien yang berdiri di lapangan. Xiao Mingfeng mendongak dan menatap Lin Sen, apakah kamu sudah mengambil barang-barang itu? Lin Sen mengangguk, dan kemudian semua energinya terkumpul di satu telapak tangan, dan menghantamkannya dengan berani, membelah telapak monumen. Duar, telapak tangan ini mengenai bagian bawah altar. Awalnya, tidak ada suara. Namun, setelah beberapa napas, retakan muncul dalam jumlah besar dan menyebar ke bagian atas altar. Akhirnya, seluruh altar benar-benar runtuh dan berubah menjadi debu. Semua upaya selama beberapa bulan telah sia-sia. Meskipun masih ada banyak waktu,
kita harus mundur untuk mencegah mereka mengepung kita terlebih dahulu. Xiao Mingfeng menyapukan pandangannya ke seluruh lapangan, mengamati luka-luka semua orang. Untungnya, tidak ada yang terluka. Dalam pertempuran ini, Lin Sen dan Su Yue bekerja sama dengan sangat baik, dan mereka membunuh 2 prajurit alien dari alam Xuanling tingkat ke-7. Jika bukan karena tindakannya yang ganas dan tegas, bahkan dengan bantuan Su Yue, tetap saja tidak akan mudah untuk membunuh kedua lawan itu. Di kejauhan, Tun Tun, Da Sheng, dan Fan Mao juga membunuh mereka dengan gembira. "Ayo pergi," teriak Xiao Mingfeng dengan suara rendah, dan memimpin ke arah asal mereka. Ketika Lin Sen terbang melewati Tuoba King Feng, dia merenung sejenak, menjentikkan jarinya, dan tanaman merambat kecil terbang keluar, melepaskan cincin di jari Tuoba King Feng, dan langsung membawanya pergi. Mungkin mereka pergi dengan tergesa-gesa, sehingga mereka tidak mengurus cincin itu. Dengan amarah Lin Sen, dia tentu saja tidak akan melepaskannya. Tepat ketika beberapa orang meninggalkan tempat ini, kurang dari 20 napas. Di langit yang jauh, sekelompok bayangan hitam terbang di atas. Mereka sangat cepat, bagaikan kilat, dan bergegas ke sini dalam sekejap. Melihat sekeliling, semua alien terbunuh, dan tidak ada yang hidup. King Feng, salah satu pria parubaya mengeluarkan raungan sedih, bergegas maju beberapa langkah, dan mengangkat badan Tuoba King Feng. Matanya sangat sakit, dan seluruh wajahnya menjadi sedikit terdistorsi. Kebencian, pada saat ini, meningkat tanpa henti. Alien lainnya juga tercengang. Tuoba King Feng adalah salah satu jenius paling kuat dalam keluarga Tuoba. Alam tingkat ke-7 dari alam Xuanling saja sudah cukup untuk menekan sekelompok rekan. Kuncinya adalah tidak banyak rekan di seluruh tentara jubah merah yang dapat dibandingkan dengannya. Anda dapat menghitungnya dengan satu tangan. Jika Anda harus menghitung, hanya Xiao Mingfeng yang dapat sedikit menekannya. Aura ini adalah Raja Tinju mengalir. Pria parubaya itu meraung, matanya penuh amarah. "Xiao Mingfeng, itu kau. Itu kau. Beraninya kau menyentuh anakku. Di masa depan, aku pasti akan membunuhmu. Aku akan meratakan seluruh pasukan jubah merahmu." Dia melampiaskan amarahnya dengan gila, tetapi sebenarnya, itu hanya omong kosong. Bagaimana bisa begitu mudah untuk meratakan seluruh pasukan jubah merah? Tuan, altar itu juga hancur, dan semua barang kurban di dalamnya diambil, tidak ada yang tersisa. Seorang alien melangkah maju, mulutnya berkedut. Dari saat mereka menerima berita hingga saat mereka datang ke sini untuk mendukung, itu tidak lebih dari secangkir teh. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana mereka bisa mengalahkan banyak master alien yang dipimpin oleh Tuoba King Feng? Jika dikatakan bahwa para master pasukan jubah merah bergegas ke sini, itu tidak benar. Siapapun yang wilayahnya lebih tinggi dari tingkat ke-7 alam roh misterius akan merasakannya. Dengan kata lain, mustahil bagi seorang master di atas level ke-7 alam roh misterius untuk menutupi semua auranya dan datang ke pedalaman ini. Sekarang, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Kelompok prajurit berjubah merah itu tidak berada di atas level ke-7 alam roh misterius. Tetapi jika memang begitu, bagaimana mereka bisa membunuh begitu banyak orang kuat dengan begitu bersih dan rapi? "Kejar, kejar!" Pria parubaya itu sepertinya langsung teringat sesuatu. Mereka pasti tidak melarikan diri jauh. Jika kita mengejar mereka sekarang, kita mungkin bisa mengepung mereka bersama-sama. Sambil mengejar mereka, kirim pesan ke titik kumpul lainnya. Kita harus mengepung mereka. Kelompok alien itu langsung mengangguk dan mengejar ke arah tempat semua orang pergi. Pria parubaya itu menurunkan badan Tuoba King Feng dan menggertakkan giginya. "King Feng, anakku, aku pasti akan membalaskan dendammu. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku pasti akan membawa kepala Xiao Mingfeng dan datang ke makammu untuk menemuimu." Tanda tanya. Setelah itu, pria parubaya itu mengeluarkan raungan yang hampir membelah hati dan empedunya, dan mengejarnya dengan marah. Tempat di mana dia awalnya mendarat riyuntuh dengan ledakan keras, dan retakan besar muncul. Tanda tanya, ada banyak aura yang mengejar kita dari belakang. Xiao Mingfeng menyipitkan matanya sedikit. Dia adalah yang terkuat di antara kerumunan. Dia bisa mendeteksi hal-hal yang tidak bisa dideteksi oleh orang biasa. Jadi, dia segera memberi perintah, ubah strategi dan melarikan diri ke pegunungan itu. Awalnya, mereka ingin melewati pegunungan dan kembali dengan cara yang sama.
Tetapi sekarang tampaknya jika mereka terus seperti ini, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari tangan alien. Bersikaplah tegas dan masuki pegunungan terlebih dahulu. Ikuti jalan rahasia di celah antara pegunungan dan melarikan diri tanpa ada yang menyadarinya. Setelah berjalan keluar dari jalan rahasia, itu sangat dekat dengan perbatasan. Selanjutnya, selama Anda menghindari deteksi banyak alien di benteng depan, Anda dapat meninggalkan wilayah alien dengan aman. Di luar wilayah alien, ada tim kavaleri yang disiapkan sebelumnya untuk bertemu. Semuanya telah diatur. Di bawah komando Xiao Mingfeng, semua orang memasuki pegunungan dan bergerak maju di lorong bawah tanah dalam kegelapan. Tidak lama kemudian, ada cahaya terang di depan. Xiao Mingfeng mengulurkan tangannya untuk mendorong batu besar di atas, dan tempat ini tampak seperti gurun. Di sini, pupil mata Lin Shen tiba-tiba mengembun setelah melihat gurun ini. Mengapa hutan lebat itu menjadi seperti ini? Pupil mata Xiao Mingfeng sedikit menyusut. Ini adalah pintu masuk lain ke hutan. Awalnya, dia bisa melarikan diri ke hutan untuk bersembunyi dari pandangan tempat itu. Tetapi tanpa diduga, hutan lebat yang awalnya berubah menjadi gurun dan gobi dalam semalam. Tadi malam, ada hujan asam di sini, kata Lin Shen dengan suara yang dalam. Tidak heran dia merasa tempat ini tidak asing. Ternyata itu adalah hutan lebat tempat dia berada kemarin. Hutan lebat itu sangat besar. Salah satu ujungnya terhubung ke wilayah alien, dan ujung lainnya terhubung keluar wilayah itu. Hujan asam. Xiao Mingfeng juga terkejut setelah mendengar ini. Adegan yang ekstrim dan aneh seperti itu benar-benar ditampilkan di sini. Ya, Lin Shen mengangguk, tetapi tidak menjelaskan terlalu banyak. Sekarang bukan saatnya untuk menjelaskan ini. Xiao Mingfeng harus segera mengambil keputusan. Haruskah dia terus melewati gurun ini, atau mencari cara untuk memilih rute lain? Gurun ini adalah rute terdekat, tetapi tanpa tutupan pepohonan, mudah untuk ditemukan. Selain itu, tempat ini sangat dekat dengan benteng terluar ras alien. Jika para prajurit alien di benteng keluar untuk mengepung dan menekan, akan mudah untuk dikepung. Pada saat itu, akan sulit untuk melarikan diri. Namun, jika kita tidak pergi dari sini, kita harus mengambil jalan memutar. Kita harus melewati gunung dan sungai untuk melewati hutan lebat ini. Jalan lurus. Xiao Mingfeng tidak berpikir terlalu lama dan segera memberi perintah. 6 orang lainnya juga memiliki mata dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Swiss, Swiss, Swiss. Sebanyak 7 sosok terbang menuju gurun dengan kecepatan tinggi. Lin Shen terbang ke dalam dan mengamati sekelilingnya. Semakin dia melihat, semakin terkejut dia. Kekuatan destruktif dari hujan asam ini jauh lebih dilebih-lebihkan dari yang dia bayangkan. Hutan yang begitu besar dan lebat langsung berubah menjadi tidak ada. Ini bukan hal yang paling menakutkan. Tahukah kamu, ada banyak monster di hutan lebat itu. Hujan asam itu membuat banyak monster berevolusi. Begitu malam tiba, tempat ini pasti akan menjadi surga bagi monster lagi. Untungnya, mereka tidak bertemu alien yang sedang menyelidiki atau mengejar mereka di sepanjang jalan. Mereka melewati gurun tanpa bahaya apapun dan tiba di ujung lainnya. Setelah berjalan keluar dari gurun, Lin Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke belakangnya. Masih ada jejak pertempuran di daerah itu. Itu semua ditinggalkan olehnya dalam pertarungan dengan monster tadi malam. Sejauh ini, mereka akhirnya meninggalkan wilayah alien itu. Ketujuh orang itu terus bergerak maju, dan segera mereka melihat tim kavaleri terbang di langit. Masing-masing kavaleri ini menunggangi binatang bersayap terbang, dan mereka sangat cepat. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan tempur, mereka sangat berguna jika mereka berbaris cepat di medan perang. Ayo pergi, orang-orang ini tinggal di sini untuk menanggapi, dan mereka lega melihat ketujuh orang itu kembali dengan selamat. Lin Shen secara khusus menemukan binatang bersayap terbang tanpa siapapun dan mengendarainya sendiri. Adik perempuan, agar tidak terlempar, ingatlah untuk melingkarkan tanganmu di pinggangku. Lin Shen berbalik dan berkata kepada Su Yuwei dengan sangat serius, jangan khawatir, aku tidak akan keberatan. Su Yuwei memutar matanya ke arah Lin Shen. Tangannya yang halus perlahan-lahan jatuh ke pinggang Lin Shen dan memutarnya dengan keras. Aduh! Lin Shen gemetar dan berteriak kesakitan, adik perempuan, bersikaplah lembut. Begitu saja, semua orang kembali. Di kamp militer.
Xiao Mingfeng langsung menyiapkan meja berisi anggur dan makanan enak untuk menghibur beberapa orang. Kali ini, sungguh menyenangkan. Mereka telah membangun altar itu sejak lama, dan tidak ada yang tahu rahasia apa yang mereka miliki. Siapa peduli, pada akhirnya altar itu hancur. Hahaha, keren. Di meja, semua orang mengisi gelas mereka, saling bersulang, dan sangat bahagia. Su Yuwei ada di antara mereka. Tetapi dia tidak suka berbicara dengan orang lain, dia hanya duduk di sana sendirian dan minum sendiri. Karena sifatnya yang malas dan sedikit acuh tak acuh, tidak ada yang berani berinisiatif untuk berbicara dengannya. Kali ini, kakak Lin Sen jelas-jelas pahlawan. Setelah 3 putaran minuman, Xiao Mingfeng menamparkan meja dan berkata-kata demi kata, jika bukan karena kakak Lin Sen, kita tidak akan bisa menembus pertahanan mereka secepat ini. Mereka adalah 2 alien di tingkat ke-7 alam roh misterius. Itu bukan hanya pujian untukku. Jika bukan karena kakak junior yang membantuku, aku tidak akan menang dengan mudah. Lin Sen tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia tidak akan mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Tidak peduli apa, kamu adalah pahlawan di hatiku. Ayo kita minum. Xiao Mingfeng meneguk semuanya sekaligus, lalu tertawa. Saat minuman itu mulai habis, Lin Sen mengeluarkan sebotol. Aku sudah memanen saripati dan darah binatang suci ini, juga beberapa tulang harta karun di altar sebelumnya. Kakak Xiao, ini semua untukmu. Kamu bisa membaginya dengan saudara-saudara. Tindakan ini merupakan usaha bersama oleh semua orang, dan dapat dikatakan bahwa semua orang telah berkontribusi. Oleh karena itu, harta karun di altar tidak dapat diambil sendiri dalam hal apapun. Hahaha. Kamu telah memberikan kontribusi yang besar, dan kamu harus mendapatkan bagian terbesar. Xiao Mingfeng meletakkan mangkuk anggur dan menyeringai, jadi, apakah itu saripati binatang suci atau tulang harta karun, kamu dapat mengambil setengahnya secara langsung. Semua orang tidak keberatan, kan? Tidak, haha, bagaimana mungkin? Jika bukan karena kakak Lin Sen, kita mungkin tidak dapat memanen ini. Semua orang berbicara dan tertawa. Kakak Xiao, aku benar-benar tidak pantas menerima apa yang kamu katakan. Lin Sen melambaikan tangannya, kakak Xiao membunuh seorang jenius asing di tempat, itu pantas dirayakan. Semua orang sangat senang, dan gelas anggur berdenting lagi. Suasana berangsur-angsur menjadi panas. Bang! Pada saat ini, seorang gadis yang sedang menuangkan anggur di dekatnya menggerakkan pergelangan tangannya dan menumpahkan anggur di mangkuk ke Xiao Mingfeng. Oh, maaf. Maaf, tanganku terpeleset. Gadis itu berulang kali meminta maaf. Huo Changyu melirik dan sedikit terkejut. Bukankah ini Wei Yingying? Awalnya, saya ingin mengirim Wei Yingying pergi dari Sanhai Guan, tetapi dia tidak mau pergi, mengatakan bahwa desanya telah berubah menjadi reruntuhan dan kosong, dan bahkan jika dia kembali, dia tidak akan punya tempat tinggal. Kemudian, Wei Yingying memohon lagi kepada Huo Changyu, mengatakan bahwa dia ingin tinggal. Huo Changyu memikirkannya dan itu benar. Wei Yingying adalah wanita lemah yang tidak punya tempat untuk dituju, jadi tidak apa-apa baginya untuk tinggal di kota Sanhai. Tetapi Wei Yingying tampaknya tidak puas dengan tinggal di kota Sanhai. Dia ingin tinggal di Sanhai Guan. Atau, dia ingin tinggal di kamp militer. Mengapa kamu di sini? Huo Changyu sangat bingung dan bertanya. Melihat bahwa itu adalah Huo Changyu, Wei Yingying juga buru-buru menjelaskan sambil tersenyum, saya pikir itu sangat sederhana. Saya tidak memiliki keterampilan khusus. Anda tidak dapat mendukung saya dengan cuma-cuma, jadi saya tinggal di kamp militer dan melakukan beberapa hal kecil sesuai kemampuan saya. Huo Changyu selalu merasa ada yang salah ketika mendengarnya mengatakan itu. Pasukan jubah merah adalah sekelompok pria besar yang berdarah-darah. Tidak masuk akal bagi seorang wanita lemah seperti dia untuk tinggal di sini, bukan? Lagi pula, apa gunanya tinggal di sini? Aku sudah memberinya sejumlah uang, yang pasti akan membuatnya bisa hidup nyaman di kota. Hasilnya, dia benar-benar kembali. Ini membuat Huo Changyu bingung. Tidak apa-apa, kamu turun saja. Xiao Mingfeng melambaikan tangannya. Karena Wei Yingying benar-benar mengulurkan sapu tangan dan menyeka dadanya. Xiao Mingfeng melepas baju besinya dan hanya mengenakan mantel tipis, jadi setelah basah oleh anggur, mantelnya hampir menempel di kulit. Perilaku Wei Yingying memang agak tidak pantas. Meskipun Xiao Mingfeng ceroboh,
dia juga memperhatikan hal ini dan segera meminta Wei Yingying untuk turun. Aku akan berada di sini, tambahkan saja anggur dan teh untuk semua orang. Wei Yingying merendahkan suaranya, tampak menyedihkan. Tidak peduli bagaimana Xiao Mingfeng mengusirnya, dia tidak akan pergi. Penampilan ini menarik perhatian Lin Sen. Dia melihat sedikit keraguan di mata Huo Changyu, jadi dia mengirim pesan, "Kakak kedua, siapa dia, mengapa ada wanita di barak?" Mengesampingkan orang luar seperti Su Yuwei, pasti tidak ada wanita di barak. Ada juga wanita di tentara jubah merah, tetapi mereka berada di kamp lain. Pada dasarnya, tidak akan ada banyak persimpangan di antara mereka. Huo Changyu mengirim pesan, "Suatu kali kami menemukan alien yang diam-diam mengawal kereta, jadi kami mengepung mereka. Setelah membunuh mereka semua, kami menemukan seorang wanita di kereta. Namanya Wei Yingying, dan dia juga berasal dari sebuah desa di Sanhaiguan. Tetapi desa itu dibantai lebih dari setahun yang lalu karena pembiakan keanehan. Setelah dia bangun, dia sepertinya tidak memiliki ingatan tentang apa yang terjadi tahun lalu. Kami bertanya kepadanya tentang pengalamannya, tetapi dia tidak tahu apa-apa." Mendengar ini, Lin Sen mengerutkan kening, "Kakak kedua, bukankah begitu, kamu bisa membiarkan wanita misterius seperti itu tinggal di barak tanpa khawatir?" Huo Changyu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Aku pernah menyelidikinya sebelumnya, dan tidak ada tanda-tanda deformasi, yang berarti dia tidak tercemar, dan dia tidak pernah berlatih dan tidak memiliki kekuatan tempur. Kirim dia pergi lebih awal." Lin Sen berkata-kata demi kata, orang-orang dengan status dan latar belakang seperti ini tidak boleh dengan mudah diselidiki beberapa kali dan kemudian diberhentikan. Dia telah diculik oleh alien selama setahun, dan bahkan kamu tidak tahu bagaimana dia diculik oleh alien. Menanyakan apapun padanya, dia selalu menggunakan "aku tidak tahu" dan "aku tidak ingat". Ini benar-benar tidak normal. Huo Changyu mengerutkan kening perlahan ketika dia mendengar ini. Harus dikatakan bahwa apa yang dikatakan Lin Sen sangat benar. Dia tidak bisa tinggal di barak selamanya. Pada makan malam berikutnya, Wei Yingying menuangkan anggur untuk Xiao Mingfeng berkali-kali. Ketika menuangkan anggur, dia ingin menempel padanya secara sengaja atau tidak sengaja, tetapi Xiao Mingfeng menghindarinya. Setelah makan, Xiao Mingfeng perlahan berdiri, dan sebelum pergi, dia meraih Huo Changyu dan mengerutkan kening. "Lepaskan dia secepatnya, jangan biarkan dia tinggal di barak selamanya." Meskipun dia ceroboh, dia juga sangat lembut. Tindakan Wei Yingying dan cara dia menempel padanya berkali-kali membuatnya merasa tidak nyaman. Ini secara aktif menempel padanya. Harus dikatakan bahwa Wei Yingying memang cantik dan rupawan. Namun, Xiao Mingfeng tidak tahu tentangnya. Sebaliknya, dia merasa bahwa menahan wanita seperti itu di kamp militer pasti akan merepotkan. "Kakak Xiao, aku juga punya ide yang sama." Huo Changyu merenung, "Kalau begitu, aku akan mengirimnya pergi besok pagi." Kembali ke halaman, Lin Sen berbaring di tempat tidur dan perlahan menutup matanya. Dia memikirkan keuntungan dari perjalanan ini. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di benaknya. "Jika aku ingat dengan benar, itu akan menjadi upacara pemujaan leluhur dalam 3 hari." Lin Sen perlahan bangkit dari tempat tidur, wajahnya sedikit mengembun. "Aku tidak menyangka akan pingsan begitu lama kali ini," dan tanpa sadar, itu adalah upacara pemujaan leluhur. Ini adalah acara besar, aku harus kembali apapun yang terjadi. Pada upacara pemujaan leluhur, Kaisar Jingyuan akan memuja langit dan bumi serta para leluhur di depan semua orang. Kemudian, para tamu dari segala penjuru akan berkumpul bersama, itu akan sangat meriah. Jika aku tidak tiba-tiba teringat dan menunda selama 2 hari lagi, aku akan melewatkan upacara pemujaan leluhur. Aku harus pergi besok pagi. Lin Sen mengulurkan tangannya dan mengusap alisnya. Upacara pemujaan leluhur ini jelas merupakan pesta besar. Jika Anda tidak dapat mengalaminya secara langsung, itu akan sedikit disesalkan. Kemudian, dia mengeluarkan darah binatang suci dari cincin itu. "Orang bijak agung, bagaimana kecepatan promosimu? Apakah Anda ingin saya memberi Anda lebih banyak darah binatang suci?" "Lebih banyak." Suara orang bijak agung terdengar di ruang ilusi. Ini, Lin Sen melemparkan botol langsung ke atas. Selama Grid Sage dapat dipromosikan ke level ke-9, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Duar, setelah menyerap darah baru dari binatang suci,
energi spiritual Great Sage sendiri meningkat pesat. Tak lama kemudian, ia mencapai titik di mana ia meluap. Kegembiraan juga mekar dari matanya. Monyet konyol ini juga akan dipromosikan. Tuntun memperhatikan dari samping. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, ia tetap sangat senang untuk Sage Agung di dalam hatinya. Di sisi lain, gadis berambut merah muda itu memiringkan kepalanya dan menatap Sage Agung yang terus-menerus dipromosikan. Energi spiritual yang melekat pada darah binatang suci ini begitu kaya. Aku juga ingin meminumnya. Ia berkata dengan suara bayi, aku juga akan berusaha untuk menjadi binatang fantasi tingkat 9 selanjutnya. Kalian harus berbaris sesuai urutan. Tunggu sampai saudara monyet kalian dipromosikan. Tuntun melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak senang, pergilah bermain di tempat lain, jangan ganggu aku di sini. Gadis berambut merah muda itu mendengus, memalingkan kepalanya, dan mengabaikan Tuntun. Keesokan paginya, Lin Sen mengetuk pintu Su Yuwei dan memberitahunya bahwa upacara pemujaan leluhur akan segera diadakan. Su Yuwei merenung sejenak dan berkata, tidak ada waktu untuk disia-siakan, ayo berangkat hari ini. Baiklah, aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada kakak senior kedua dan kakak Xiao nanti. Begitu Lin Sen selesai berbicara, energi spiritual yang kuat tiba-tiba keluar dari badannya. Energi spiritual ini melesat ke langit. Energi itu dengan cepat melilit badan Lin Sen, seolah-olah ingin memadatkan napas ini dan membawanya untuk berkembang bersama. Hah, Lin Sen tertegun, dan kemudian menyadari bahwa Sang Bijak Agung akan segera menerobos ke tingkat ke-9. Kau tahu, apa yang diwakili oleh binatang fantasi tingkat ke-9 di era ini? Bagi para ahli binatang, bahkan para jenius super dengan penampilan yang anggun, sulit bagi binatang fantasi mereka sendiri untuk mencapai tingkat ke-8. Dan begitu mereka mencapai tingkat ke-8, mereka akan mengalami transformasi. Sedangkan untuk binatang fantasi tingkat ke-9, sebenarnya berada di atas tingkat ke-8. Jika dihitung seperti ini, hanya sedikit Beastmaster yang bisa memiliki binatang fantasi tingkat 9. Sedangkan untuk Beastmaster kembar, mereka memang kuat dengan 2 binatang hantu. Namun, kecepatan peningkatan binatang hantu juga akan melambat. Lagi pula, sulit untuk menaikkan level 2 binatang hantu sambil berlatih. Tapi siapa Lin Sen? Hal-hal yang orang lain anggap sulit dan mustahil dilakukan, mudah baginya. Tidak hanya itu, saat ini dia memiliki 3 binatang hantu. Keduanya telah mencapai tingkat ke-9. Ini saja membuat sulit bagi banyak Beastmaster jenius yang disebut-sebut untuk dibandingkan dengannya. Jika rambut merah muda mencapai tingkat ke-9 lagi, dengan 3 binatang hantu tingkat ke-9, kekuatan tempur Lin Sen sendiri akan meningkat. Di bawah alam suci, dia pasti akan mampu maju terus, dan tidak ada yang bisa menghalangi jalan Lin Sen ke depan. Ini adalah kekuatan tempur yang sebenarnya. Duar. Lin Sen dikelilingi oleh energi spiritual. Namun, napas ini datang dengan cepat dan mencair dengan cepat. Tidak lama kemudian, itu menyatu dengan anggota badan dan tulang Lin Sen. Nyaman, Lin Sen meregangkan badannya dan sedikit bersemangat. Meskipun dia tidak terus maju, dia harus melangkah selangkah demi selangkah. Sekarang, dia memiliki berbagai sumber daya kultivasi, jadi pada dasarnya dia tidak kekurangan sumber daya. Dengan sumber daya kultivasi ini, dia dapat dengan mudah maju ke alam yang lebih tinggi. Sekarang, yang dibutuhkan Lin Sen hanyalah waktu. Xiao Mingfeng dan Huo Changyu berada di medan perang lagi dan tidak dapat mengantarnya secara langsung. Mendengar bahwa Lin Sen akan pergi, Raja Zhenbei datang ke halaman kecilnya lagi. Setelah melihat Raja Zhenbei, Lin Sen terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa dengan status yang begitu kuat, dia akan datang menemuinya secara langsung 2 kali berturut-turut. Kehormatan macam apa ini? Halo, Yang Mulia. Lin Sen bergegas maju dan membungkuk. Setelah melakukan ini, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yang Mulia, saya ingin tahu apa yang Anda lakukan kali ini. Lin Sen, saya datang ke sini kali ini untuk bertanya kepada Anda. Raja Zhenbei berkata dengan ringan, bagaimana kalau tinggal di sini dan kembali setelah upacara pemujaan leluhur? Yang Mulia, mengapa? Lin Sen bingung. Mengapa pihak lain ingin dia tetap tinggal? Apakah sesuatu akan terjadi? Aku tidak bisa memberitahumu alasannya, tetapi pilihan ada di tanganmu. Zhenbei Wang menyipitkan matanya,
Kamu yang menentukan pilihan terlebih dahulu, dan aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Terserah aku untuk memilih, tinggal atau pergi. Lin Sen berpikir sejenak dan berkata, aku ingin kembali. Baiklah, ini pilihanmu, kalau begitu aku akan mengingatkanmu tentang sesuatu selanjutnya. Zhenbei Wang tampak tenang, tatapannya jatuh ke wajah Lin Sen, dan setelah mengamati beberapa kali berturut-turut, dia berkata dengan ringan, kali ini ketika kamu kembali ke kota kekaisaran, kamu harus lebih berhati-hati, karena, aku khawatir itu akan menjadi tidak nyaman selanjutnya. Mungkinkah seseorang di kota kekaisaran ingin menargetkanku? Mendengar ini, Lin Sen menunjukkan sedikit keterkejutan. Zhenbei Wang tidak akan pernah menembak tanpa tujuan, dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini pada dirinya sendiri. Jika tidak ada alasan, pasti tidak akan seperti ini. Apakah dia tahu sesuatu? Singkatnya, ingat apa yang kukatakan, kota kekaisaran penuh dengan bahaya, dan dengan identitas adikmu. Raja Zhenbei menggelengkan kepalanya, lalu menunjukkan sedikit emosi. Kali ini, upacara pemujaan leluhur sekali dalam 1000 tahun pasti tidak akan berlangsung damai. Aku ingin membujukmu untuk tidak pergi, tetapi semua pilihan ada di tanganmu. Adikku, ada apa dengan adikku? Setelah mendengar bahwa masalah ini mungkin melibatkan adiknya, Lin Sen terkejut. Bagi Lin Sen, Lin Ninger adalah tabu yang sama sekali tidak dapat disentuh. Tidak peduli siapa itu, selama mereka berani menyentuh adikku, itu pasti akan menjadi situasi hidup dan mati. Kau seharusnya tahu rahasia adikmu, kan? Raja Zhenbei berbalik dan melihat keluar jendela, itu adalah selatan, arah kota kekaisaran. Badan kekaisaran adikku diambil darinya sejak dia lahir. Lin Sen berkata dengan suara berat, karena pangeran berinisiatif untuk bertanya, dia pasti tahu sesuatu, mungkin dia tahu lebih banyak daripada aku. Jenazah kekaisaran adikku sekarang ada di Putri Changqing, kan? Ya, Raja Zhenbei berkata-kata demi kata, kalau begitu, tidakkah kau ingin tahu siapa identitas adikmu? Apa identitasnya yang membuatnya masuk ke dalam pandangan Kaisar Jingyuan? Apa asal-usulnya yang membuat Kaisar Jingyuan mengambil tindakan terhadapnya? Apa yang dilambangkannya, yang membuat Kaisar Jingyuan begitu memperhatikannya? Mengajukan pertanyaan beberapa kali berturut-turut membuat Lin Sen sedikit bingung. Dia benar-benar memikirkan hal-hal ini. Namun, tidak ada yang menjawab pertanyaannya untuknya, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, itu tidak berguna. Tanpa diduga, hari ini, Raja Zhenbei akan menjawab pertanyaannya kata demi kata dan menceritakan rahasia masa lalu. Tolong bantu aku, Pangeran. Lin Sen menarik napas dalam-dalam, dan semua jenis emosi saling terkait, membuatnya merasa sangat mendesak. Apa yang terjadi? Pasti ada penjelasan untuk masalah ini, kan? Raja Zhenbei menyipitkan matanya dan berkata, pokoknya, cepat atau lambat kau akan tahu ini. Hari ini aku akan menceritakan semuanya padamu. Supaya kau benar-benar bisa mengerti alasan di balik ini. Adikmu berdarah murni dan merupakan anak kandung dari mantan putra mahkota dinasti Yan Agung. Mantan putra mahkota dinasti Yan Agung dibunuh oleh Kaisar Jingyuan lebih dari 20 tahun yang lalu, dan Kaisar Jingyuan merebut tahta, membunuh saudara laki-laki dan ayahnya, dan duduk di tahta Kaisar sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, pikiran Lin Sen tiba-tiba berdengung. Apakah ini identitas adikku? Lin Sen bergumam pada dirinya sendiri, agak tidak percaya. Dia sudah lama tahu bahwa Lin Ninger dan dia bukanlah saudara kandung-kandung. Namun, Lin Sen tidak pernah bisa membayangkan bahwa adiknya benar-benar memiliki identitas seperti itu. Memang, jika identitas itu tidak terkait dengan keluarga kerajaan, mengapa badan kaisar dibawa pergi oleh Kaisar Jingyuan sejak lahir? Bagaimana mungkin seorang gadis biasa menarik perhatian kaisar yang berada di atas? Jika dijelaskan dengan cara ini, semuanya akan masuk akal. Kebetulan sekali, pada hari adikmu lahir, tanda-tanda keberuntungan turun dari langit. Seekor burung phoenix terbang tinggi di atas 9 langit, dan cahaya keemasan pun ikut naik bersamanya. Saat adikmu baru lahir, dia terdeteksi memiliki badan kekaisaran. Itu, badan kekaisaran. Pada titik ini, bahkan Raja Zhenbei menggelengkan kepalanya sedikit, apakah kamu tahu apa yang dilambangkan oleh badan kekaisaran? Ada pepatah yang beredar di dalam keluarga kerajaan, bahasa yang telah diwariskan selama ratusan tahun tanda keberuntungan lahir, dan burung phoenix sejati turun.
Burung Phoenix sejati disertai dengan aura yang kuat. Mendampingi kelahiran adikmu sudah cukup untuk membuat dinasti Yan Agung mencapai puncaknya. Tetapi, pada hari adikmu lahir, Kaisar Jingyuan tiba-tiba melancarkan pemberontakan, memenggal kepala mantan putra mahkota, membunuh kaisar, dan naik tahta sendiri. Dan pada hari kedua, Putri Changqing lahir, dan Kaisar Jingyuan membuat keputusan yang sangat berani. Aura Phoenix sejati adikmu terikat pada takdir nasional dinasti Yan Agung. Kaisar Jingyuan ingin mencabut badan kekaisaran putrinya, Putri Changqing, dan membiarkannya mewarisi aura Phoenix sejati, tetapi, semuanya tidak berjalan seperti yang dia pikirkan. Meskipun badan Kaisar Pedang Wu Sendao telah berhasil diintegrasikan ke dalam badan Putri Changqing, keberuntungannya masih ada. Kaisar Jingyuan khawatir saat itu. Dia tidak bisa membunuhnya. Ketika keberuntungan belum ditransplantasikan, jika dia membunuh adikmu, itu pasti akan menyebabkan keberuntungan seluruh dinasti runtuh. Jadi, dia hanya bisa mengirim adikmu ke wilayah timur yang paling terpencil. Langkah ini juga untuk mencegah adikmu memulai jalur kultivasi di masa depan dan mencapai sesuatu. Raja Zhenbei perlahan menceritakan rahasia masa lalu ini seolah-olah dia sedang bercerita. Pupil mata Lin Shen semakin mengecil. Dia mengira Kaisar Jingyuan adalah orang yang kejam. Dia bisa saja mengambil badan kaisar saudara perempuannya dan memindahkannya ke putrinya. Namun, tanpa diduga, Kaisar Jingyuan begitu kejam. Demi naik tahta, dia membunuh saudara laki-laki dan ayahnya, dan secara pribadi merampas badan kaisar keponakannya. Sungguh kejam. Tidak ada yang mengira bahwa seseorang mengadopsi saudara perempuanmu. Orang itu. Raja Zhenbei mengatakan ini sambil tersenyum tipis. Ngomong-ngomong, aku berjanji padanya bahwa aku tidak akan memberitahumu identitasnya terlebih dahulu. Lin Shen hampir mati lemas. Orang itu adalah kakekku, Lin Tianming, kan? Lin Shen penuh rasa ingin tahu dan ingin segera mengetahui kebenarannya. Namun, tidak peduli bagaimana dia bertanya, Raja Zhenbei tidak mengatakan sepatah kata pun. Lin Shen sedang terburu-buru, itu benar-benar menyakitkan. Kamu harus menyelesaikannya atau tidak mengatakannya. Jika kamu berhenti berbicara di tengah jalan, bukankah kamu akan kehilangan nyawamu? Namun, Raja Zhenbei tidak mengatakannya, dan Lin Shen tidak punya pilihan. Singkatnya, dia mendengar bahwa kakeknya luar biasa. Bisakah seseorang yang akrab dengan Raja Zhenbei dan berteman dengan Chang Yunhou bersikap sederhana? Jadi, apakah kamu ingin membalaskan dendamnya? Mata Raja Zhenbei tertuju pada wajah Lin Shen, dan dia berkata-kata demi kata, jika bukan karena Kaisar Jingyuan, Kaisar dinasti Yan Agung saat ini seharusnya menjadi ayah kandung saudara perempuanmu, dan dia akan menjadi putri sejati, menikmati semua kemuliaan karena berada di atas sana. Aku akan membalaskan dendam saudara perempuanku. Lin Shen tampak tenang, tetapi, semua ini bukan karena Kaisar Jingyuan mengambil status putri yang seharusnya menjadi miliknya. Baik aku maupun saudara perempuanku tidak peduli dengan apa yang disebut identitas dan status ini. Aku ingin menggulingkan Kaisar Jingyuan dan aku ingin membunuhnya. Alasannya adalah karena dia menyakiti saudara perempuanku. Pada akhirnya, cahaya dingin bersinar dari mata Lin Shen. Semua ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Jika hal ini dikatakan di kota kekaisaran, itu pasti akan menjadi pengkhianatan. Namun, Lin Shen mengatakannya tanpa ragu di hadapan Raja Zhenbei. Karena dia juga tahu bahwa Raja Zhenbei sudah lama tidak puas dengan Kaisar Jingyuan. Dia menceritakan rahasia-rahasia ini kepada dirinya sendiri, hanya untuk membuat dirinya hidup dengan jelas dan menentang dinasti Yan Agung sepenuhnya. Mungkin, Raja Zhenbei sudah memiliki ide untuk memberontak. Namun, bukan ini yang seharusnya dipikirkan Lin Shen sekarang. Bagus, ambisi yang besar. Raja Zhenbei tersenyum, dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Lin Shen. Aku melihat kemungkinan yang tak terbatas dalam dirimu, bakatmu, tekadmu, karaktermu, kekuatan bertarungmu. Meskipun kamu bukan orang yang ambisius, kamu akan memberikan segalanya untuk adikmu. Lin Shen mengangguk, dan Raja Zhenbei benar tentang hal ini. Aku tidak punya ambisi. Aku, bahkan lebih tidak mau mendominasi pemerintahan. Aku hanya ingin menjadi pria yang kuat dengan kekuatan yang cukup untuk melindungi keluargaku. Jangan biarkan adikku lagi mengikutiku dalam pengembaraan. Biarkan musuh berlutut di hadapanku. Mari kita kembali ke topik sebelumnya.
Tahukah kamu mengapa kamu dikirim ke kota Changxin yang jauh di saat kritis ini untuk melakukan misi ini? Sebenarnya, ada banyak tugas yang cocok untukmu, tetapi kamu ditugaskan untuk tugas ini. Sudut mulut Raja Zhenbei membentuk senyum, kamu membunuh iblis malam di kapal terbang, menyelamatkan Zhou Hongyun, dan membantu keluarga Huo untuk mengusir keluarga Huyan. Apakah kamu tidak pernah memikirkan mengapa itu begitu kebetulan? Tentu saja aku memikirkannya. Mata Lin Shen menyipit, hanya saja ada begitu banyak kekuatan besar yang terlibat dalam hal ini. Salah satu dari mereka cukup untuk menghancurkanku. Siapa yang bisa menggabungkan semuanya dan dengan sengaja menciptakan kebetulan seperti itu? Ya, Raja Zhenbei terkekeh, pemain catur di balik semua ini adalah atasan langsungmu. Lin Shen tiba-tiba tercengang, yang mulia berarti bahwa ini semua adalah pekerjaan Markis. Ya, aku mengirimmu ke kota Changxin dan dengan sengaja membiarkan Night Demon menculik Zhou Hongyun dan membawanya keluar dari kota. Dengan cara ini, kalian berdua bersatu, dan kemudian aku memintamu untuk membunuh Night Demon dan menyelamatkan Zhou Hongyun, sehingga kamu bisa mendapatkan niat baik dari keluarga Zhou. Kemudian, kamu membantu keluarga Huo untuk mengusir alien dan memperkuat persahabatan dengan keluarga Huo. Sudut mulut Raja Zhenbei membentuk lengkungan, dan dia tersenyum tipis. Semua ini adalah Chang Yunhou yang membuka jalan untukmu. Tolong, buka jalan untukku. Wajah Lin Shen tiba-tiba berubah. Dia telah banyak berpikir, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan seperti ini. Chang Yunhou telah membantunya sepanjang waktu. Tapi, aku tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Markis, mengapa dia harus membantuku? Lin Shen memejamkan matanya dan mengingat semuanya dengan saksama. Semakin dia memikirkannya, semakin bingung dia. Aku dipercayakan oleh seseorang. Raja Zhenbei meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum tipis. Tahukah kau bahwa kakekmu memiliki 3 orang murid, yang masing-masing memiliki identitas yang luar biasa? Setelah memasuki Zhongzhou, ia membuka jalan bagi mereka masing-masing. Akar dari semua ini adalah untukmu dan adikmu. Seluruh kota kekaisaran adalah papan catur besar. Ada 3 pemain catur di balik layar. Kaisar Jingyuan, Markis Chang Yun, dan Lin Tianming. Kata-kata ini, satu demi satu, bagaikan palu besar, menghantam kepala Lin Shen secara langsung. Sungguh mengejutkan. Lin Shen sebelumnya mengira bahwa kakek mungkin memiliki status yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia adalah orang biasa yang mampu menemukan dan menerima 3 murid seperti itu? Namun, Lin Shen tidak pernah menyangka bahwa kakek bisa sekuat itu. Kaisar Jingyuan, Markis Chang Yun, eksistensi yang dilebih-lebihkan macam apa ini? Pada akhirnya, kakek sebenarnya adalah pemain catur seperti mereka. Melihat ekspresi Lin Shen yang tidak dapat dipercaya, Raja Zhenbei juga tertawa. Cepat atau lambat, kamu akan tahu ini. Aku memberitahumu sekarang agar kamu bisa punya ide. Alasan mengapa Markis Chang Yun mengirimmu keluar adalah, pertama, untuk membuka jalan bagimu, dan kedua, untuk menjauhkanmu dari upacara pemujaan leluhur di kota kekaisaran. Banyak kekuatan akan terjerat dalam upacara pemujaan leluhur ini, termasuk Night Demon, Divisi Penindasan Iblis, Gunung Seribu Buddha. Niat awal Markis Chang Yun adalah membiarkanmu menghindari upacara pemujaan leluhur di luar, dan ketika kau kembali, semuanya akan beres. Cahaya redup melintas di mata Raja Zhenbei. Markis Chang Yun melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Dia tidak ingin kau terlibat. Jika terjadi sesuatu, dia bahkan tidak akan bisa menjelaskannya kepada kakekmu. Ternyata Markis Chang Yun telah menjagaku. Lin Shen mengepalkan tangannya sedikit, dan semua jenis emosi melonjak di dalam hatinya. Di permukaan, Markis Chang Yun tampak seperti seorang sarjana, dengan temperamen yang halus, tetapi sebenarnya, dia sangat keras kepala. Kaisar Jingyuan adalah orang yang sensitif, curiga, dan sangat suka mengatur, tetapi Markis Chang Yun dapat bekerja di bawahnya untuk waktu yang lama dan menjabat sebagai pemimpin seluruh divisi penindasan iblis. Ini sudah cukup untuk menunjukkan paranoia dan sikap acuh tak acuhnya. Raja Zhenbei tertawa, dia menangani dokumen resmi di divisi penindasan iblis sepanjang hari, dan tinggal di dalam rumah. Kadang-kadang dia bahkan tidak pergi ke pengadilan. Ini adalah sifat keras kepalanya. Tidakkah menurutmu bahwa aku memiliki kekuatan besar dan tidak dapat mempercayaiku? Kalau begitu aku tidak keluar, aku tidak bersosialisasi, dan aku berdiri di sisi yang berlawanan dari semua pejabat.
Aku adalah musuh seluruh dunia. Dengan cara ini, Markis Chang Yun tidak memiliki kerabat di seluruh pemerintahan. Sekilas, aku khawatir tidak ada satu orang pun yang mendukungnya. Justru karena sifat keras kepalanya itulah Kaisar Jing Yuan tidak menyentuhnya. Setelah mendengar ini, Lin Sen juga merasakan perasaan aneh di hatinya. Hanya bisa dikatakan bahwa Markis Chang Yun tidaklah mudah. Selain bawahannya, divisi penindasan iblis, yang percaya padanya tanpa syarat, dia bahkan tidak punya teman di istana. Sebelumnya, aku memintamu untuk membuat pilihan terlebih dahulu, apakah kamu ingin kembali atau tinggal? Raja Zhenbei mengubah nadanya dan kembali ke topik sebelumnya, dan kamu memilih untuk kembali, ini adalah pilihanmu sendiri, dan ini adalah keputusanmu. Aku tidak akan ikut campur, karena, bakatmu terlalu memukau. Kali ini aku harus mengatakan bahwa bahkan Chang Yunhou telah melakukan kesalahan. Nona, dari mana kamu memulainya? Lin Sen merenung sejenak, agak bingung dengan arti kalimat ini. Dia meremehkanmu. Raja Zhenbei tersenyum lebar, bakatmu dan semua yang telah kamu tunjukkan jauh melebihi harapannya padamu. Dia selalu merasa bahwa dia ingin melindungimu, tetapi sebenarnya, kamu tidak membutuhkan perlindungan sama sekali. Dengan kemauanmu yang ulet, kamu dapat sepenuhnya memaksakan jalan keluar dari kesulitan. Jadi, kembalilah ke kota kekaisaran. Raja Zhenbei berkata-kata demi kata, pokoknya, ada beberapa hal yang harus kau hadapi cepat atau lambat. Lin Sen mengangguk. Rangkaian informasi ini membuat darah dalam badannya, yang sudah lama tidak teraduk, kembali bergejolak. Seperti air mendidih, atau seperti minyak yang dimasak dalam api yang berkobar, darah itu berderak dan meledak terus-menerus. Semangat juang yang kuat terungkap di matanya. Di sekujur badannya, tampaknya ia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Lin Sen tahu betul bahwa seluruh kota kekaisaran seperti pusaran air besar, yang langsung menyapu semuanya. Begitu ia kembali sebelum upacara pemujaan leluhur, seolah-olah satu kaki melangkah ke pusaran air. Di papan catur, 3 pemain catur sedang bermain. Pada akhirnya, tidak seorang pun bisa mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Namun, jika Anda ingin benar-benar berpartisipasi, langkah pertama adalah memasuki permainan terlebih dahulu. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah memberitahu saya hal ini. Saya sudah memiliki gambaran tentang jalan selanjutnya dalam pikiran saya. Lin Sen mengepalkan tinjunya. Dia sangat menghormati Raja Zhenbei. Kata-kata pihak lain membantunya memecahkan semua teka-teki. Pengalaman hidup saudara perempuannya, pengaturan kakek, ambisi Kaisar Jing Yuan, pengawalan Chang Yunhou. Semua ini membuat Lin Sen benar-benar memahami situasi yang dihadapinya sekarang. Itu juga membuatnya lebih bertekad. Kamu juga keturunanku. Ambil token ini. Di saat kritis, tunjukkan token ini, itu seharusnya bisa menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Raja Zhenbei menyerahkan token kepada Lin Sen, matanya tenang. Lin Sen menatap token itu. Ini seharusnya token yang mewakili identitas Raja Zhenbei. Seluruh badannya berwarna merah, dengan cahaya darah yang kuat. Memegangnya di tangannya, itu memancarkan aura pembunuh, seolah-olah cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, gambar muncul di depan matanya, membuat orang merasa mati rasa. Terima kasih, Yang Mulia. Pupil mata Lin Sen sedikit mengecil. Tentu saja, dia tahu betapa pentingnya token ini baginya. Ini adalah token yang melambangkan Raja Zhenbei. Melihat token itu seperti Raja Zhenbei sendiri. Aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi, ini setara dengan token bebas kematian yang dapat menekan siapapun. Aku berada di perbatasan, jadi aku tidak dapat banyak membantumu. Aku tidak dapat berpartisipasi dalam permainan catur berikutnya. Tetapi kamu harus ingat bahwa jika kamu benar-benar putus asa, aku akan selalu menjadi pendukungmu. Raja Zhenbei tersenyum tipis. Momen ini membuat Lin Sen merasa sangat hangat. Setelah meninggalkan ruangan, Su Yue telah menunggu di luar untuk waktu yang lama. Adik perempuan, aku telah membuatmu menunggu untuk waktu yang lama. Lin Sen tersenyum, tetapi selalu ada makna yang dalam senyuman ini. Setelah mengetahui semuanya dari Raja Zhenbei, adalah bohong untuk mengatakan bahwa suasana hati Lin Sen tidak rumit. Apakah kamu sudah selesai? Ayo pergi. Su Yue berkata dengan tenang, aku bertanya sebelumnya, dan ada kapal terbang dari kota Shanghai yang terbang langsung ke kota kekaisaran. Ayo naik kapal ini.
Oke, Lin Sen mengangguk. Keduanya meninggalkan kamp militer dan tiba di kota Shanghai, lalu menaiki kapal terbang ini. Kapal terbang ini tidak besar, jauh lebih kecil dari yang mereka datangi. Keduanya membeli 2 tiket untuk kamar kelas atas dan menaiki kapal. Selamat beristirahat malam ini. Saat kita kembali ke kota kekaisaran besok, kau dan aku akan dipromosikan menjadi pembunuh iblis tingkat penghancur dengan lancar. Lin Sen melambaikan tangannya dan segera masuk ke kamarnya. Manfaatkan setiap momen dan berlatihlah dengan giat. Setelah beberapa kali berlatih, hari sudah malam. Ada banyak obor yang menyala di atas kapal terbang, bergerak maju dalam kegelapan yang aneh. Ada banyak pola spiritual di sekitar kabin, bersinar dari waktu ke waktu, yang dapat menekan napas dari roh-roh jahat. Lin Sen membuka matanya dan terbangun dari retretnya. Kali ini, energi spiritual di badannya terus melonjak, dan wilayahnya sendiri telah mencapai batas promosi. Dengan kecepatan ini, aku seharusnya bisa menerobos sebelum kapal terbang mencapai kota kekaisaran. Sentuhan kegembiraan melintas dari mata Lin Sen. Dia memiliki 3 binatang hantu. Karena itu, dia dapat berlatih 3 kali lebih cepat daripada orang biasa. Ketiga binatang hantu itu kuat dan memiliki latar belakang yang bagus. Jika Anda benar-benar menghitungnya secara terperinci, itu lebih dari 3 kali. Tuntun memakan 2 potong tulang harta karun berturut-turut, sage agung, dan rambut merah muda meminum darah binatang suci. Ketiga binatang hantu itu mengomunikasikan semua energi spiritual yang berubah dengan Lin Sen. Dantian Lin Sen saat ini seluas lautan, dan meridiannya lebih tebal dan lebih kuat. Swiss, dia berdiri dan melihat keluar jendela. Langit malam itu gelap, malam itu sangat sunyi. Lin Sen suka menyendiri, bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, hanya menatap langit berbintang juga merupakan semacam kenikmatan. Karena pada saat ini, dia dapat melepaskan semua kekhawatirannya. Jangan pikirkan apapun, jangan lakukan apapun. Hehe, tawa pelan terdengar dari luar jendela. Lin Sen mengerutkan kening, dan melihat wajah seorang wanita tertempel di luar jendela pada suatu saat. Kapal terbang itu melaju dengan kecepatan tinggi di langit, dan wajah wanita itu seperti selembar kain, menempel keras di jendela. Fitur wajahnya benar-benar terdistorsi, dan penampilannya yang pucat membuat orang merasa mati rasa setelah melihatnya. Hehe, kamu, keluar. Wanita itu menjulurkan lidahnya, yang penuh lendir, dan terus menjilati jendela. Sepertinya dia ingin keluar dari jendela dan langsung menusuk badan Lin Sen. Monster yang sangat lemah. Lin Sen menghela nafas, bahkan tanpa melihatnya, dan jiwanya tiba-tiba mendesak. Embun, suara menusuk terdengar, dan senyum di wajah gadis hantu itu tiba-tiba membeku. Setelah beberapa napas, gadis hantu itu jatuh ke belakang. Untuk menghadapi monster lemah setingkat ini, serangan jiwa acak dapat membunuhnya. Bahkan energi spiritual tidak perlu digunakan. Sepertinya setelah kebangkitan rambut merah muda, itu membantuku meningkatkan jiwaku. Lin Sen sangat puas dengan peningkatannya. Jika dia tidak begitu mahir dalam pengoperasian jiwa, dia bisa menggunakannya langsung dalam pertempuran. Memikirkan hal ini, dia bahkan mulai menantikan telur binatang buas berikutnya. Aku tidak tahu binatang fantasi kuat macam apa yang ada di 6 telur binatang buas yang tersisa. Mencicit, Lin Sen mendorong pintu dan berjalan keluar. Saat itu sudah larut malam dan dia sedikit lapar. Tidak ada yang bisa dimakan di dalam ring, jadi dia hanya bisa keluar untuk mencarinya. Ada lapisan di kapal terbang, yang khusus digunakan untuk makan dan minum. Lin Sen mendorong pintu dan melihat bahwa di dalam benar-benar ramai. Puluhan orang duduk di dalam, makan dan minum, saling bersulang, dan mereka semua sangat bersemangat. Tuan, apa yang Anda butuhkan? Seorang pelayan datang dengan cepat. Lin Sen melihat wajah orang lain saat dia memasuki pintu. Dia adalah tamu di ruang tamu yang paling terhormat. Tamu yang terhormat seperti itu harus diperlakukan dengan baik. Bawakan makanan dan sebotol anggur terbaikmu. Lin Sen melemparkan batu giok spiritual, masuk, dan duduk di sebuah meja. Banyak orang membicarakan berbagai hal di sekitarnya. Kali ini upacara pemujaan leluhur kota kekaisaran, hehe, kita harus ikut bersenang-senang. Saya mendengar bahwa Kaisar Jingyuan sangat mementingkan perayaan ini dan bahkan telah memanggil sekelompok jenius terlebih dahulu. Mengapa memanggil para jenius? Omong kosong, untuk pencegahan. Kali ini,
Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah datang untuk menyembah leluhur, di antaranya ada banyak sekte yang telah dianeksasi dan ditaklukkan. Ketika dinasti Yan Agung belum bangkit, sekte-sekte ini begitu sombong, tetapi sebagai hasilnya, perintah penghapusan dilaksanakan, dan semua sekte menderita. Saya mendengar bahwa beberapa sekte tidak yakin dan ingin memberi pelajaran kepada Kaisar Jing Yuan pada upacara pemujaan leluhur ini. Haha. Apakah kamu benar-benar menganggapnya serius? Hanya sekelompok sampah, gelombang apa yang bisa mereka buat? Sekelompok orang sedang minum, dan mereka menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Hei, apakah kamu mendengar bahwa Gunung Qianfo juga akan datang kali ini? Gunung Qianfo adalah satu-satunya kekuatan yang tidak terpengaruh oleh perintah penghapusan. Jika mereka datang, saya khawatir tujuan mereka tidak sederhana. Ya, ku dengar bahwa Gunung Qianfo selalu ingin memasuki kota-kota inti dinasti Yan Agung untuk berkhotbah, tetapi sayangnya, Kaisar Jing Yuan selalu menutup pintu rapat-rapat, jadi mereka tidak punya kesempatan untuk masuk. Buddha kecil dari Gunung Qianfo sangat kuat. Ku dengar dia telah mencapai tingkat ke-7 alam Xuanling pada usia 17 tahun. Itu benar-benar kuat. Lin Sen mendengarkan berita itu, jangan katakan itu benar-benar berguna. Setidaknya, dia mengetahui banyak gosip yang tidak dia ketahui sebelumnya. Misalnya, Gunung Qianfo sebenarnya tidak berhubungan baik dengan dinasti Yan Agung karena berbagai pembatasan dalam berkhotbah. Misalnya, sejumlah besar sekte telah bersatu untuk membentuk aliansi pemberontakan, dan dikatakan bahwa mereka ingin melawan eksploitasi dinasti Yan Agung bersama-sama. Singkatnya, semua jenis berita terdengar. Tuan, makanan yang Anda minta ada di sini. Pelayan datang dan mengambil 9 hidangan, sup, dan sepiring roti kukus dari nampan. Akhirnya, ia meletakkan sebotol anggur. Tuan, anggur kami sesuai dengan permintaan Anda. Kami langsung membawa sebotol anggur yang paling mahal. Namun, anggur itu pasti sepadan dengan harganya. Anda akan mengerti setelah mencobanya. Pelayan itu tersenyum dan mengangguk ketika melihat Lin Sen tidak melakukan apa-apa lagi. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Silakan nikmati makanan Anda. Lin Sen mengambil sepotong daging sapi yang sudah dimasak dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Rasanya cukup asin dan harum. Rasanya sangat enak. Kemudian, Lin Sen mengambil sumpit dan mengambil sepotong daging. Rasanya masih asin dan harum. Lumayan. Lin Sen tersenyum tipis. Dengan gembira, dia langsung mengambil panci berisi anggur dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Anggur itu bening, tetapi agak kuning, dan aromanya harum. Lin Sen mengambil gelas anggur dan meminumnya semua. Merasakan campuran yang kuat dan pedas, mencicipinya dengan hati-hati. Saat ini, dia merasakan rasa yang manis. Tuangkan aku segelas. Sosok cantik berjalan mendekat dan duduk di depan Lin Sen. Meskipun dia mengenakan jubah hitam dan sangat rendah hati, penampilannya yang tak tertandingi dan temperamennya yang dingin dan malas tetap menarik perhatian semua orang dalam sekejap. Restoran, yang awalnya agak berantakan, bisa mendengar suara jarum jatuh saat ini. Lin Sen bahkan mendengar suara seseorang menghirup udara dingin. Seolah-olah dia sedang mendesah, mengapa ada wanita sesempurna itu di dunia ini. Setiap goresan tampaknya dibuat dengan sangat hati-hati. Adik perempuan, kamu benar-benar dapat menarik perhatian seluruh penonton setiap kali kamu muncul di panggung. Lin Sen menunjukkan senyum pahit, bagaimana kalau mengenakan kerudung saat kamu keluar di masa depan? Penampilanmu yang memukau semakin sempurna. Bahkan jika aku menatapnya dengan saksama, aku tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Mengapa kamu ingin mengenakan kerudung? Su Yuwei berkata dengan ringan. Lihat, Lin Sen merentangkan tangannya. Su Yuwei berbalik dan melirik ke tempat pertunjukan. Memang, hampir 70% hingga 80% mata penonton terfokus padanya. Dia sedikit mengernyit. Kekuatan jiwa yang tak terlihat langsung melonjak di seluruh tempat pertunjukan. Semua orang merasakan sakit yang menyengat di mata mereka, dan kemudian buru-buru menarik kembali pandangan mereka, tampak malu. Sekarang, tidak apa-apa. Su Yuwei acuh tak acuh. Tidak peduli jam berapa, dia selalu seperti ini. Lin Sen menuangkan segelas anggur untuknya. Adik perempuan, cobalah anggur ini, rasanya enak. Su Yuwei mengernyitkan hidungnya dan tampak tertarik. Dia mengangkat gelas anggur dengan tangan gioknya, menyesapnya,
dan membiarkan anggur itu meledak di ujung lidahnya. Tiba-tiba, perasaan terbakar dan geli datang, membuat seluruh bulu kuduknya merinding. Apakah ini sake giok? Su Yuwei sedikit terkejut. Anggur jenis ini hanya tersedia di kamar dagang Zufan, dan ini adalah anggur paling khas dari kamar dagang Zufan. Anggur ini beredar di seluruh Zhongzhou, dan banyak orang yang kecanduan. Adik junior benar-benar tahu banyak. Lin Shen tersenyum. Sebenarnya, dia hanya merasa rasanya enak, sedangkan untuk seberapa enak rasanya dan konotasi anggur ini, dia sama sekali tidak bisa merasakannya. Sepertinya kapal terbang ini berada di bawah komando kamar dagang Zufan. Mata indah Su Yuwei perlahan tertutup. Kamar dagang Zufan adalah kamar dagang terbesar di Zhongzhou, dengan ratusan karavan datang dan pergi untuk membeli dan menjual barang di mana-mana, yang tampaknya sangat bagus. Jika adik junior merasa rasanya enak, aku akan memesan 1 teko lagi. Lin Shen melambaikan tangannya dan bersiap memanggil pelayan. Tidak, minum saja 1 gelas. Su Yuwei menggelengkan kepalanya, meskipun sake giok itu enak, tapi mudah mabuk, dan dia berhenti sejenak dengan sengaja. Lin Shen tidak berbicara, dan keduanya saling memandang. Su Yuwei perlahan memegang gelas anggur di tangannya, menundukkan matanya yang indah, dan berkata dalam transmisi suara, anggur ini rasanya sangat kuat, yang dapat menutupi rasa sebagian besar racun itu sendiri, terutama cocok untuk meracuni. Jika aku mencicipinya dengan benar sebelumnya, ada total 17 jenis racun dalam anggur, membentuk rantai racun. Kecuali jika semua racun ini dapat dihilangkan dalam 1 tarikan napas, jika tidak, jika salah satu dari mereka hilang, itu akan meledak lagi dan lagi. Itu seperti cincin dan kunci besar, membuat orang sulit untuk melarikan diri, jadi itu dinamai kunci racun. Lin Shen tertawa, mengulurkan tangan dan mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia mengambil sepotong lagi untuk Su Yuwei. Adik perempuan, cobalah hidangan ini lagi. Di permukaan, dia mengambil beberapa makanan untuk Su Yuwei, tetapi sebenarnya, dia berbisik secara pribadi, aku juga baru menyadarinya. Jika aku menemukannya lebih awal, kamu tidak akan diracuni. Ini salahku. Nada suaranya sedikit kesal, dia masih terlalu lambat untuk bereaksi. Tetapi fisikmu kebal terhadap semua racun. Racun ini tidak berpengaruh padamu. Yang lain tidak tahu ini. Tetapi aku tidak bisa, aku sudah diracuni. Aku mungkin tidak dapat banyak membantumu dalam pertempuran nanti. Ini adalah ahli racun. Kita telah ditipu. Mata indah Su Yuwei sedikit memadat. 17 jenis racun ini tidak mudah dipicu. Mereka perlu ditanam di dalam badan terlebih dahulu. Jadi, kita sudah diracuni sebelumnya. Suara Lin Shen dingin, tetapi dia tersenyum, dan tidak ada petunjuk. Karena dia tahu bahwa ada sepasang mata yang mengawasinya dalam kegelapan. Mungkin, semua peminum di tempat ini adalah musuh. Dia masih berpura-pura. Apakah kamu masih ingat aroma magnolia yang kamu cium saat keluar? Su Yuwei meremas gelas anggur dengan erat, dan niat membunuh yang ganas perlahan melintas di matanya yang indah. Kapal terbang ini milik kamar dagang Zufan, tetapi dia dan Lin Shen diracuni oleh seorang master di sini. Mungkinkah semua ini terkait dengan kamar dagang Zufan? Sekarang, semuanya gelap. Bahkan jika kita berjuang keluar, kita tidak tahu di mana kita berada. Lin Shen melirik keluar. Kapal terbang itu terbang di atas lautan, melaju dengan sangat mantap. Setelah berjuang keluar dari pengepungan, lompat langsung ke bawah. Mata indah Su Yuwei dingin, aku diracuni, dan racunnya menyebar. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan penuhku untuk mengusir racun dengan pola roh, itu akan memakan waktu, jadi ketika kita benar-benar bertarung nanti, aku akan menyeretmu ke bawah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lin Shen sedikit tidak senang, adik senior kecil, dengan hubungan kita, seret macam apa itu? Aku akan langsung mengaktifkan pola transmisi dewa untuk meninggalkan kapal terbang ini. Sambil keluar dari bahaya, itu juga bisa dianggap mengurangi sebagian bebanmu. Tatapan mata Su Yuwei tegas. Beraninya kau. Tatapan mata Lin Shen berubah tajam, dan dia berkata, apakah kau pikir aku, Lin Shen, tidak bisa melarikan diri jika aku melindungimu? Kalau begitu, kau terlalu meremehkanku. Mendengar Lin Shen mengatakan ini, mata indah Su Yuwei bersinar dengan kehangatan. Kalau begitu aku akan mengaktifkan pola roh untuk menekan racunnya terlebih dahulu. Kau harus berhati-hati.
Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Sosok dalam kegelapan itu masih menunggu racunnya bekerja. Jika dia benar-benar terus seperti ini, dia takut racun ini akan menyerang pembuluh darah jantungnya. Saat itu, aku khawatir sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Jangan katakan itu, tidak ada racun dalam makanan itu. Lin Sen mendesah pelan, dan rasanya cukup enak. Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kau benar-benar berbakat. Jam berapa sekarang? Dan kamu masih punya waktu untuk makan di sini. Dan kamu makan dengan sangat nikmat. Bas, Su Yuwei menghalangi cahaya pola rohnya dengan lengan bajunya, dan satu tangan perlahan turun, berpura-pura tidak peduli. Dia sedang menekan racunnya. Saat ini, di dalam lapangan, suara banyak peminum yang mengobrol dan mengobrol menjadi jauh lebih pelan. Ini bukan ilusi. Pada saat yang sama, para peminum juga dengan sengaja atau tidak sengaja menyapukan pandangan mereka ke arah keduanya. Di antara mereka, ada agresi yang kuat. Tidak jauh dari sana, pelayan juga perlahan menunjukkan senyum mengerikan, yang sangat aneh dan sunyi. Seluruh kapal terbang terus berubah. Ada yang salah. Lin Sen mengerutkan kening dan berkata dalam transmisi suara, adik senior kecil, itu bukan orang yang hidup. Karena, di ruang ilusinya, bintang bencana melonjak liar. Itu jelas karena telah merasakan sejumlah besar energi spiritual terlarang. Namun, Su Yuwei tampak sedikit pucat, dan dia hampir tidak dapat menekan racun yang terkunci di badannya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menggertakkan giginya, mengeluarkan pil detoksifikasi dari cincin, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu tindakan ini keluar, puluhan peminum di tempat itu mengalihkan pandangan mereka serempak. Diam, diam, aneh, kejam, kejam, dan bersemangat. Semua jenis mata, pada saat ini, tampak sangat berlebihan dan menakutkan, membuat kulit kepala orang-orang meledak. Karena Su Yuwei meminum pil detoksifikasi, yang berarti kondisinya saat ini telah terekspos ke kelompok peminum. Hei, bagaimana rasa sake giok kita? Pelayan itu menunjukkan senyum aneh, dan sudut mulutnya pecah-pecah sampai ke telinganya, memperlihatkan kulitnya yang pucat. Di lidahnya, masih ada beberapa cacing putih kecil yang mengintai di dalamnya, seperti butiran daging. Bersambung.